Guys, masih zaman ya kuliah jurusan seni rupa dan desain. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan seni rupa dan desain. Apa sebenarnya jurusan seni rupa dan desain? Dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi seniman indie doang? Halo sobat-sobat tukang 3D sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan yang banyak mencetak para seniman handal dalam sejarah umat manusia. Bagi orang yang cukup mencintai seni, gue tertarik juga sih sama jurusan ini. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Pasti banyak ya di antara kalian yang masih bingung lingkup seni rupa, lingkup desain itu apa? Desain atau seni rupa itu sebenarnya ilmu tentang seni rupanya sendiri, mulai dari proses penciptaan hingga pengkajian karya seni rupa itu. Nah, mereka ini mempelajari berbagai teori yang ada di balik seni rupa dan juga desain. Seperti diantaranya itu sejarah seni rupa baik di Nusantara maupun di seluruh dunia. Dewasa ini dengan pola komunikasi yang sekarang ini kan cenderung visual ya. Kalian akan lebih suka YouTube atau Instagram, TikTok ketimbang blog. Membuat perkembangan ekonomi kreatif juga turut mempengaruhi perkembangan seni visual ini. Seni rupa atau yang visual itu menjadi makin penting dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini ya. Jadi seni rupa dan desain itu sebenarnya adalah suatu fakultas. Dia bukan jurusan, tapi prospeknya itu nggak terlalu beda jauh. Dan ini akan gua bagi menjadi area-area sesuai jurusan dalam seni rupa dan desain. Ini yang pertama itu adalah seni murni atau fine arts. Yang ini fokusnya itu membuat seni yang dibuat untuk keindahan, bener-bener keindahan, tidak untuk dijual tujuannya. Jadi emang bener-bener tujuannya keindahan. Lalu ada juga kriya, itu keterampilan tangan, kerajinan tangan. Ada juga desain interior, ya ini fokusnya itu tata letak dan desain ruang dalam bangunan, bekerja sama dengan arsitektur. Lalu ada desain komunikasi visual, ya ini fokus komunikasi dengan teknik dan media kreatif. Ada juga desain produk, jadi ini fokus ini manajemen perancangan produk supaya bisa fungsional dan enak digunakan. Lalu ada juga manajemen seni, ini fokus manajemen pembuatan karya seninya. Ada juga fashion ya dalam seni rupa dan desain ini, ya ini fokusnya perancangan pakaian dan juga aksesoris. Lalu ada juga batik, jadi ini ya fokusnya pembuatan kain batik. Ini masih semua di dalam seni rupa dan desain yang emang luas sekali sebenarnya untuk menjadi satu video ya. Lalu mereka bisa jadi apa lulusan seni rupa dan desain dengan banyaknya jurusan tadi ya. Yang pertama itu mereka bisa jadi pelukis, ya mereka menciptakan karya lukis, jadi bukan pakai komputer tapi ya bener-bener digambar. Pekerjaan para pelukis jadi profesi. Lalu mereka bisa menjadi desainer. Desainer ini ya urusannya dengan perancangan karya visual untuk bermacam keperluan ya. Lalu bisa juga menjadi pengrajin, ya ini membuat karya seni kerajinan. Sebenarnya sampai sini aja ini gua akan lebih fokus desain, karena untuk yang karya seni murni atau karya seni tangan itu rada sulit untuk gua review sebagai pekerjaan kantoran ya. Sehingga gua akan lebih fokus ke desain komunikasi visual, desain produk, desain interior yang sifatnya lebih ke desain yang industrial atau yang bisa masuk diterima di perkantoran. Nah, oleh karena itu kita bisa mulai masuk ke yang pertama, masalah gaji. Ini kan suatu bentuk investasi. Jadi memang perkuliahan sebagai bentuk investasi itu nggak bisa sekedar kita pengen tahu dapatnya berapa, karena yang namanya kuliah itu suatu bentuk investasi yang ada sesuatu yang dikeluarkan di depan terlebih dulu. Nah, kalau masalah itu kita juga harus tahu biaya kuliah dari jurusan seni rupa dan desain ini. Kalau masalah biaya kuliahnya, yang namanya fakultas seni atau kampus seni, institusi senian itu pasti mahal. Itu bisa dibilang gitu ya karena orang-orang yang masuk ke situ tuh orang-orang yang memang butuh pengajaran seni yang khusus, dan pengajarnya nggak mungkin kaleng-kaleng. Kalau pengajar seni yang kaleng-kaleng ya mending nggak usah kuliah seni sekalian kan ya. Sehingga wajar kalau emang jadi mahal. Selanjutnya kita udah dapat gambaran biaya kuliahnya sebesar apa.
yang emang mahal, kita bisa masuk ke yang benar-benar masalah gaji kali ini. Dan kalau masalah gaji ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah gaji per posisi senioritas, dan yang kedua adalah gaji rata-rata per jurusan. Jadi kalau gaji per posisi senioritas ini kita bahas dulu per posisinya, dari yang paling tidak senior atau yang benar-benar baru masuk entry level. Itu kalau masalah gaji entry level untuk desainer grafis ya khususnya ya, mereka dapat range di gaji 3 sampai 5 juta rupiah. Jadi bilang batas bawahnya kurang, batas atasnya kurang, ya emang standar desainer ini tidak tinggi ya, tapi ini yang paling banyak menyerap lulusan desain ini. Jadi angkanya emang kurang, atas bawahnya kurang. Bahkan kalau kita ngomong di tempat kerja yang favorit, katakanlah di tech company yang besar, untuk entry level seni rupa dan desain atau khususnya desain ini, itu ada di range 6 sampai 10 juta. Di tempat kerja yang bagus banget loh ya, itu angka segitu. Dan itu gue bisa ngomong nilainya ya memang agak kurang ya, memang dia masih kurang kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang gue review sebelumnya. Dan itu pun kalau sudah jadi yang senior UX designer atau yang senior artis yang kerja di kantoran ya khususnya ya, kalau yang nggak kerja di kantoran nanti dulu, itu mereka range gajinya pun 10 sampai 20 juta. Ya jadi bisa dibilang batas bawahnya emang sangat kurang, batas atasnya juga kurang ya. Dengan kita ngomong ini senior loh ya, senior yang mendesain, karena ya kenyataannya membuat sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak itu ya tidak harus sekolah ini. Apalagi sekarang sudah nggak susah kan untuk membuat desain-desain yang cantik dengan banyaknya template. Tapi kalau kita ngomong nih seniman yang terkenal atau zaman sekarang bisa jadi NFT artis yang terkenal, itu ceritanya lain lagi. Mereka bisa dapat gaji itu lebih dari 100 juta rupiah itu per bulan. Tapi sekali lagi ya, ini tuh sulit banget untuk bisa dicapai. Biarpun mereka jago, tapi kalau tidak punya pamor, tidak punya masa, ya nggak akan bisa sebesar ini. Dengan angka yang tadi gue sebutkan itu kita bisa masuk ke gaji rata-ratanya. Gaji rata-rata untuk lulusan seni rupa khususnya desain itu menyedihkan ya. Jadi hanya di 3,5 juta. Bisa dibilang sangat kurang. Kenyataannya memang pekerja seni khususnya pekerja yang desain visual itu akan sangat parah sekali kondisi kerjanya. Nggak melebih-lebihkan, nggak merendahkan, tapi khususnya di daerah, di Jakarta pun masih banyak ditemui ya desainer-desainer grafis yang parah banget penghargaan kerjanya. Belum beban kerjanya itu besar. Jadi gajinya cuma 3,5 juta rupiah itu memang cukup make sense karena emang banyak kumpul di bawah statusnya. Jadi ya memang kalau pengen sukses secara finansial di bidang seni rupa dan desain ini ya menjadi freelance, nggak bisa kamu kerja dengan deadline, ya akan rada sulit masalah kelayakan hidupnya. Nah kalau masalah gaji ini kita dapatkan angka dari awal tadi memang udah kuliahnya mahal, ternyata penggajiannya juga ngenes, yang standar digaji ya, standar penggajian itu kalau dikasih angka nilai ya mereka cuma dapat angka 6, itu ya emang sangat rendah dan ya itulah kondisinya. Nah selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu perlu kita bahas karena ada nih orang-orang yang gajinya udah besar, dan mereka kok kayaknya kok nggak puas dengan kondisi mereka ya, pengennya cepat resign, pengennya nggak tahan, nggak pengen masuk kantor. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang masalah gaji itu mereka itu kecil, menyedihkan bisa dibilang, tapi mereka betah kerja di situ. Katanya ya udah, aku kerja di sini aja nggak apa-apa, jangan dipindah-pindah, gaji nggak usah dinaikin nggak apa-apa, yang penting tetap di sini. Itu semua karena kebahagiaan kerjanya. Dan untuk kebahagiaan ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama itu adalah kebermaknaan atau meaningfulness-nya, dan juga yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction. Kalau yang pertama ini gue akan ambil dari desainer grafis, karena ini adalah kebanyakan lulusan sarjana desain ini akan masuk menjadi desainer grafis ini ya. Ini kebermaknaannya apa adanya yang gue ambil dari pay scale, itu angkanya hanya di 34. Bisa dibilang jadi ini sangat parah. Mereka bekerja benar-benar bekerja sendiri by request, deadline yang nggak masuk akal, beban kerja yang berat, membosankan, diperas kepalanya, maka ya wajar kalau kebermaknaan mereka akan rendah banget. Di sisi lain masalah kepuasan, ya mereka kan membuat karya seni ya. Di sisi lain biarpun gajinya itu parah, beban kerjanya tinggi, karya mereka nggak dihargai, tapi yang namanya para desainer ini tuh kerja mengejar passion mereka dengan tekanan yang parah ya, yang benar-benar kebermaknaan yang hancur, penggajian yang juga parah, itu mereka nilai kepuasannya nggak parah-parah banget, jadi ya kurang, angkanya di 64, memang masih kurang tapi nggak parah-parah banget. Jadi kalau kita ngelihat kebermaknaannya tadi emang parah dengan kepuasannya yang kurang, biarpun nggak parah juga, maka kita bisa mendapatkan nilai kebahagiaan seni rupa dan desain ini dapat angka di 6. Itu bisa dibilang sangat kurang membahagiakan. Ya gitulah kondisinya, bukannya merendahkan ya. Lalu selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Penyerapan ini perlu kita bahas karena ada nih
suatu jurusan yang katanya kalau kerja gajinya tinggi, kalau kerja happy, menyenangkan, membahagiakan. Tapi kenyataannya waktu mereka cari kerja, kok susah cari kerja sesuai jurusan mereka. Itu karena jurusan itu penyerapannya jelek. Nah, oleh karena itu kita akan bahas masalah penyerapan ini. Dari yang pertama ini adalah outlook-nya atau pertumbuhan per tahun kebutuhan para desainer, khususnya desainer grafis ya, bagi yang paling banyak ya. Nah, di sini desainer grafis itu peningkatannya, pertumbuhannya itu tetap ada, tapi nggak besar, hanya 3% per tahun. Karena kenyataannya ya, desainer grafis itu kan banyak membuat pekerjaan yang sifatnya tidak intellectual property ya. Kalau bikin logo dan kawan-kawan itu intellectual property, tapi kalau cuma bikin baliho, bikin pamflet, itu kan tidak copyrighted ya. Jadi sekarang kondisinya juga udah banyak template, banyak apps seperti misalnya Canva yang sangat membantu para orang biasa untuk membuat desain yang indah tanpa pakai jasa para desainer. Tanpa harus kamu pakai Adobe Illustrator, tanpa kamu harus pakai software-software yang memang itu khusus desain ya, bisa pakai Canva sekarang. Jadi kedepannya mungkin akan lebih canggih lagi dan membuat kebutuhan pertumbuhan sarjana desain ini jadi turun. Kita selanjutnya pun harus ngecek masa sekarangnya gimana. Kalau masalah masa sekarangnya itu kita bisa ngecek dari angka penganggurannya. Kalau dari data yang gua ambil, pengangguran dari lulusan jurusan seni komersial yang dalam hal ini termasuk desain ya, karena dia komersial ya, itu angkanya ada di 4,5%. Ini kalau dibandingin jurusan lain, ini memprihatinkan. Angka 4,5% ini sebagai angka persentase pengangguran seluruh jurusan ini memprihatinkan. Ya kenyataannya memang yang masuk jurusan desain itu kan nggak sembarangan orang ya. Cuman yang membutuhkan jasa mereka juga nggak sembarangan perusahaan. Masalahnya juga itu memang jadi sulit dan membuat kehidupan para sarjana desain, sarjana seni rupa ini jadi penganggurannya itu memprihatinkan. Tapi ini kembali lagi loh ya, statusnya adalah para sarjana yang bekerja. Status bekerjanya ini juga kalau untuk orang seni pada protes nih, harus kerja sama kantor dan kawan-kawan. Ini pokoknya angka dari negara gini, status pengangguran 4,5%. Ini kita pastikan aja dengan lowongannya yang benar-benar ada itu berapa. Kenyataannya sih memang kalau kita ngomong kebutuhan desainer grafis, ini kalau kita searching graphic design di LinkedIn, itu mereka masih bisa memunculkan 2.800 lowongan. Ini bisa dibilang jumlah lowongan yang banyak. Tapi kalau kita ngomong ya, desainer grafis ini jurusannya itu kan banyak ya. Memang ada sekolah-sekolah top, nggak sembarangan orang bisa masuk. Tapi jurusan desain grafis ini termasuk jurusan yang banyak. Sehingga lowongan yang banyak ini pun juga ya akan bentrok sehingga menghasilkan pengangguran yang memprihatinkan tadi kan. Nah, kurang lebih itu aja negatifnya ya. Kita sekarang akan masuk lagi ke industrinya. Jadi akan ada pertanyaan, ya apapun itu mereka bisa kerja lah mas. Nah itu mereka pada kerja di mana sih? Nah kalau masalah kerja di mana, itu akan gue sebutkan industri mayoritas dari jurusan seni rupa dan desain. Nah mereka paling banyak itu kerja di mana? Yang pertama menjadi konsultan desain. Ini mereka bisa menjadi konsultan desain ini ya, memberi penasehatan dalam bidang desain, desain atribut, desain produk, desain apa, intinya konsultan agensi yang menyediakan jasa untuk urusan designing ini. Di advertising juga mereka bisa, advertising agency tentu akan membutuhkan seni, dalam hal ini seni visual ya, karena advertising sekarang udah radio ya masih ada tapi nggak terlalu massal, nggak terlalu powerful seperti zaman dulu, sehingga sekarang zamannya adalah zaman visual. Jadi advertising akan membutuhkan lulusan seni rupa dan desain ini. Di percetakan juga termasuk yang mayoritas mengambil lulusan sarjana seni, sarjana desain ini ya, karena mereka juga biasanya menyediakan dasaran atau ya istilahnya jasa yang ditawarkan untuk standar yang mereka cetak. Jadi percetakan juga akan menggunakan jasa lulusan seni rupa dan desain ini. Terus media cetak zaman sekarang harus cantik, harus indah ya desainnya. Yang membuat desainnya ya orang-orang lulusan sarjana seni rupa dan desain ini ya. Itu udah dapat gambaran masalah industri yang paling banyak menyerap. Tapi itu yang mayoritas. Di sisi lain ada pertanyaan, yaitu yang mayoritas gitu ya. Tapi yang gajinya besar, kalau masalah industri terbaik atau industri yang bisa menggaji paling bagus lulusan seni rupa dan desain, tentu aja industri teknologi, khususnya tech company yang besar. Sekarang udah gue sebutkan tadi, komunikasi harus melalui cara yang visual yang menarik. Ya caranya mereka adalah membentuk keberadaan yang keren dengan desain-desain yang keren, dan itu yang bisa membangun ya orang-orang lulusan seni rupa dan desain ini. Di situ mereka digaji lebih baik daripada standar yang sangat rendah secara rata-rata. Yang lulusan terbaik, orang-orang seni terbaik akan mantep masuk ke tech company, itu bisa digaji bagus juga. Kalau kita ngomong dari variasi industrinya, memang sih mereka ini bisa masuk ke tempat-tempat yang oke ya, biarpun mayoritas akan buruk posisinya dengan rata-rata gaji yang nggak baik. Tapi kalau kamu bisa masuk ke kantor yang bagus, ya kamu akan bisa mendapat
posisi secara ekonomi yang cukup bagus. Jadi gue di sini nggak akan menjelek-jelekkan karena emang kondisinya bisa kamu mendapatkan kesempatan yang baik dengan jurusan seni rupa dan desain ini, sehingga gue bisa ngomong variasi industrinya ya baik-baik aja, tidak istimewa, tidak sangat baik, tapi ya baik-baik aja. Sehingga kita ngelihat nih dengan pertumbuhannya yang emang masih ada, biarpun ya dia kurang ya, tapi lowongannya ini memang banyak dengan kondisi ya memang semua butuh desainer, tapi penganggurannya memprihatinkan, banyak emang yang menganggur, tapi variasi industrinya masih menyediakan kesempatan yang bagus untuk kamu berkarir di industri yang bagus. Sehingga kalau kita harus memberikan nilai penyerapan dari lulusan seni rupa dan desain ini mereka dapat angka di 7,5. Jadi dia masih terserap ya, tidak buruk tapi masih terserap. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan. Kemudahan itu apa ya, intinya seberapa gampang jurusan ini. Dari yang pertama itu adalah seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan ini dari kamu masuk sampai kamu lulus, dan juga setelah kamu lulus itu seberapa gampang kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan itu ke dunia nyata tanpa kamu harus menjadi seorang seniman atau desainer. Kita mulai dulu dari seberapa mudah perkuliahannya atau beban studi jurusan seni rupa dan desain ini. Ini dari data yang gue ambil, ini yang ada adalah seni terapan. Jadi seni terapan ini kalau ditingkatkan dari 90 jurusan yang ada, itu mereka dapat urutan ke-24. Jadi dari saudaranya itu samping atasnya ada jurusan statistika di urutan ke-23 dan juga jurusan biologi di urutan ke-25. Jadi bisa dibilang urutan ke-24 ini di bawah 30 ya. Jadi dia hitungannya masih sulit ya. Nggak bisa disepelekan karena saudaranya ini statistika. Bahkan kalau kita ngomong matematika ini juga secara beban studi lebih berat dari ini, karena biasanya memang jurusan seni rupa ini tugasnya benar-benar berat ya, sehingga kamu akan lebih banyak di kampus daripada di rumah, atau banyak kerjain tugas ketimbang kamu bisa santai-santai dengan masuk ke jurusan seni rupa dan desain ini. Tapi selanjutnya kita akan bahas juga dengan kondisi kamu sebagai lulusan seni rupa dan desain yang notabene kuliahnya sulit tadi itu, ya kamu bisa jadi apa sih selain kalau misalnya kamu merasa ya gue udah lulus tapi gue merasa jalur gue bukan sebagai seorang seniman. Bisa kamu menjadi seorang dosen, kamu akan mempelajari berbagai macam hal. Bisa aja kamu lanjutnya S2 filsafat, S3 filsafat, atau mengajar filsafat seni. Itu bisa kamu mengajar, menjadi akademisi, peneliti, memberikan pengajaran tentang hakikat seni tanpa harus menjadi seorang seniman praktis ya. Terus kamu juga bisa jadi guru seni, seni rupa, itu bisa. Nggak pengen jadi seniman yang membuat produk sendiri tapi kamu ngajar anak-anak juga bisa, biarpun ada penyetaraan atau pendidikan keguruannya. Kamu bisa juga menjadi editornya ini editor grafis atau editor video ya, bisa lah. Intinya kalau editor grafis ya memastikan kualitasnya itu cetak bagus, tidak ada kesalahan. Ya ini sifatnya memang nggak harus orang seni dan tidak menjadi desainernya sendiri. Di sisi lain juga bisa jadi kurator seni ya, karena kurator seni ini kan mengelola dan merawat hasil karya seni yang kuno itu. Kalau kamu tidak tahu sejarahnya, kamu nggak akan bisa menjadi kurator seni, dan dalam hal ini kurator seni dengan background seni itu akan diutamakan. Bisa juga kamu jadi IO ya, ini ngurusin keberlangsungan event. Kan sekarang juga eventnya juga sudah model-model online yang mostly harus bagus atribut grafisnya ya, kamu masuk bagian dari IO ini bisa. Yang terakhir bisa jadi konten kreator ya, karena konten dalam media sosial ini sekarang visual ya, dan memang butuh banget orang-orang yang jago dalam membuat visual yang menarik. Mereka bisa jadi konten kreator sendiri atau ikut orang ya. Sehingga kalau kita ngelihat ya, dengan kondisi yang ada, dengan kemungkinan mereka tidak menjadi seniman, itu sebenarnya agak maksa juga sih kalau kamu kuliah seni tapi nggak pengen jadi seniman. Seniman dalam hal ini kamu mendesain baju aja masih masuk seniman. Kalau kamu nggak pengen jadi hal-hal yang sifatnya seniman ya aneh. Tapi memang ada kemungkinannya, sehingga aku bisa ngomong fleksibilitasnya ya sedang-sedang aja lah ya, nggak tertutup kemungkinannya, tapi rada aneh kalau kamu nggak jadi seniman. Memang dari data yang tadi ya, perkuliahannya emang sulit dan juga fleksibilitasnya emang sedang-sedang aja, sehingga dengan perkuliahan yang sulit dan fleksibilitas yang sedang tadi ini, kita bisa melihat nilai kemudahan dari jurusan seni rupa dan desain. Ini mereka dapat angkanya di 7,5, bisa dibilang cukup mudah jurusan ini, biarpun nggak mudah banget tapi ya cukup aja lah mudahnya. Yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan dari jurusan seni rupa dan desain ini. Masalah keberlanjutan ini adalah seberapa aman di masa depan. Ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama itu seberapa mudah
mencari pekerjaan yang aman, yang stabil, dan juga kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi karena kebanyakan pekerjaan mungkin akan digantikan robot ke depannya dengan AI yang semakin cerdas. Jadi kita langsung aja masuk ke yang pertama, seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau stabilitas kerjanya ya. Dan di sini kita akan melihat kebanyakan itu lulusan seni rupa atau desain itu akan kerjanya freelance, entah sebagai konsultan, entah sebagai kontraktor. Memang akan ada yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa desain yang selalu ada. Tapi kebanyakan itu ya pekerjaan itu akan diborongkan ke konsultan desain. Dan konsultan desain itu memang jadi yang paling banyak menyerap lulusan seni ini. Kalau mereka kerja kantoran, kalau nggak kerja kantoran ya lebih nggak jelas lagi sebenarnya nasibnya kan. Kalau ada yang membeli jasa dia, membeli produk mereka makan. Kalau enggak. Ini kalau yang kita bicara yang kantor aja, itu kebanyakan akan kerja di konsultan, tidak kerja di tempat kerja yang aman. Sehingga kalau kita harus memberikan statement masalah stabilitas kerjanya, stabilitas kerja dari lulusan seni rupa dan desain ini ya bisa dibilang ya kurang ya. Selanjutnya kita akan bahas yang lebih masa depan lagi, masalah otomasi. Dan dari data yang ada ya, otomasi dari desainer grafis ini tuh biarpun kalau secara outlook memang nggak besar, karena desainer grafis itu sudah membuat template yang sangat hebat, yang sangat diakui akan membantu masyarakat umum secara massal. Tapi yang nggak dapat bagian, nggak dapat jatah roti itu ya akan kesulitan memang karena outlooknya akan rendah. Ini kalau kita bicara otomasi, ya kenyataannya yang hebat itu ya tidak akan digantikan robot, karena yang bisa melihat sebuah seni atau sebuah karya visual itu bagus atau enggak ya manusia kan. Kalau sampai ada robot atau AI yang mengerti estetika, ya ini kemungkinan jurusan seni rupa dan desain ini digantikan robotnya besar. Tapi karena sampai sekarang ini masih sedikit kemungkinannya seorang AI atau robot itu mengetahui estetika. Jadi kemungkinan otomasinya bisa dibilang sulit dengan angka 4%. Jadi bisa dibilang sulit ini memang kemungkinannya. Jadi kalau kita melihat dari keamanan kerjanya emang kurang dengan kebanyakan mereka kerja jadi konsultan. Jadi kita bisa melihat nih, mereka yang kerja di konsultan ini kalau di suatu saat mereka tidak dipakai lagi, tapi kan di masa depan kemungkinan adanya pekerjaan desainer ini tetap ada kan ya, karena kemungkinan digantikan robotnya sulit. Jadi di masa depan pun posisi pekerjaan mereka tetap ada, biarpun kestabilan kerja mereka, kemungkinan mereka di layoff, kemungkinan mereka nggak bekerja itu besar. Tapi lowongan tentang desainer grafis ini tetap akan ada sampai masa yang masih lama. Kalau kita harus memberikan nilai masalah keberlanjutan seni rupa dan desain ini mereka dapat angka di 8. Jadi ini masih termasuk jurusan yang berkelanjutan ya. Kita udah sampai di penghujung video kali ini. Kita udah ngeliat nih dari awal nih, kalau kita ngelihat dari angka masalah gaji sampai masalah keberlanjutan, sebenarnya kita udah dapat gambaran nilai akhir dari jurusan seni rupa dan juga desain. Kita tinggal rata-ratakan aja, memang kelihatannya nggak terlalu oke karena di awal tadi benar-benar dihajar ya masalah nilai ini ya. Tapi kalau kita dapat nilai akhirnya, nilai rata-rata atau nilai akhir dari jurusan seni rupa dan desain ini dapat angka 7. 7 ini kelihatannya nggak terlalu buruk. Tapi kalau kita harus melihat dari seluruh jurusan yang pernah gue review dan di tier atau di grouping, ini dia cuma dapat huruf D. Jadi review ini gue cukupkan ya. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak jalan dengan pikiranmu atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan see you in the next video. Bye-bye.